Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Darisman, NPM 192-171-118 dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Pada mata kuliah media pembelajaran geografi, alasan saya menggunakan media pembelajaran dengan PowerPoint karena menggunakan PowerPoint merupakan media ajaran yang mudah dibuat. Yang kedua yaitu PowerPoint sangat mudah dicerna oleh peserta didik karena di dalamnya terdapat ilustrasi, gambar, dan juga tulisan yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tentang interaksi keruangan desa dan kota dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi keruangan desa dan kota. Next. Interaksi keruangan desa dan kota. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan efek bagi desa dan kota tersebut. Hubungannya dengan desa dan kota, interaksi kedua tempat ini dipengaruhi oleh munculnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dari kedua tempat. Next. Yang selanjutnya yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Edward Ullman tahun 1987 memberikan penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu ada regional complementary atau adanya wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua yaitu intervening opportunity, yaitu adanya kesempatan berintervensi. Yang ketiga yaitu spatial transferability atau adanya kemudahan pindah dalam ruang. Suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, maupun permasalahan baru. Interaksi wilayah dapat terjadi antara desa dan desa, kota dan desa, kota dan kota, daerah industri dan daerah pemasaran, dan sebagainya. Dalam hubungan timbal balik ini terdapat proses pergerakan. Yang pertama yaitu ada pergerakan manusia. Yang kedua yaitu adanya pergerakan atau perpindahan arus informasi atau komunikasi. Yang ketiga yaitu pergerakan materi atau benda yang dinamakan sebagai transportasi. Next. Yang selanjutnya yaitu teori keruangan desa dan kota. Yang pertama yaitu teori gravitasi. Teori gravitasi ini menjelaskan bahwa semakin mudah pengangkutannya dan jarak yang ditempuh, semakin dekat akan memperkuat interaksi dua wilayah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa interaksi dua wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hukum gravitasi atau juga bisa disebut gaya tarik-menarik dari ilmuwan fisika Sir Isaac Newton dapat dengan mudah diaplikasikan untuk meneliti seberapa kuat interaksi antara dua wilayah. Melalui pendekatan geografi, hukum fisika tersebut dimodifikasi oleh Weser-Rayleigh yang pada dasarnya memiliki tujuan sama, yaitu untuk mengukur kekuatan interaksi dua wilayah. Rayleigh mengemukakan bahwa kekuatan interaksi dua atau lebih suatu wilayah dapat diukur dengan memperhatikan dari jumlah penduduk setiap wilayah dan jarak mutlak di antara kedua tempat tersebut. Yang kedua yaitu teori the breaking point theory atau teori titik henti. Secara garis besar, teori ini merupakan hasil modifikasi dari teori terdahulu dari Rayleigh. Keterangan teori ini memperkirakan garis batas sebuah lokasi yang memisahkan wilayah-wilayah, perdagangan yang berbeda ukurannya, dan perkirakan penempatannya sebuah lokasi industri dan penempatan tempat-tempat pelayanan sosial antara dua wilayah sehingga mudah dijangkau oleh dua wilayah. Next. Yang selanjutnya yaitu zona interaksi desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya akan tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, interaksi semakin lemah. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Zona-zona interaksi desa dan kota oleh Bintarto dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, city dimaksudkan sebagai urban.
City dimaksudkan sebagai pusat kota. Yang kedua, yaitu suburban, atau disebut juga subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang di lokasinya dekat pusat atau inti kota, dihuni oleh para penglaju. Suburban ring, yaitu jalur tepi wilayah perkotaan, suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa. Yang ketiga yaitu urban ring, atau disebut juga jalur tepi wilayah perkotaan paling luar, yaitu semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota. Yang keempat yaitu rural urban ring, atau jalur batas desa dan kota, yaitu merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang kelima yaitu rural atau wilayah desa, wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Dan yang terakhir yaitu zona suburban. Suburban frank, urban frank, dan rural urban frank merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan modern, sehingga dapat disebut perkotaan. Jalur-jalur ini digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataannya, jalur-jalur zona interaksi desa dan kota ini tidak selalu konsentris. Next. Yang selanjutnya yaitu ada ciri fisik kota. Ciri fisik kota yaitu yang pertama tersedianya sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar, supermarket, minimarket, warung, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tempat parkir yang memadai. Yang ketiga yaitu tersedianya tempat rekreasi dan olahraga. Yang keempat, banyak gedung-gedung tinggi. Dan yang kelima yaitu terdapat pusat-pusat pemerintahan. Selain adanya ciri fisik kota, di sini juga ada ciri sosial dari kota. Yang pertama, adanya keanekaragaman penduduk. Yang kedua, penduduk bersifat individualisme. Yang ketiga, hubungan sosial bersifat biaselkaf atau patembayan. Yang keempat, adanya pemisahan keruangan yang dapat membentuk kompleks-kompleks tertentu. Yang kelima, norma agama tidak ketat. Dan yang keenam, pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan sosial di kota sangat mencolok. Next. Selanjutnya yaitu ada dampak perkembangan kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses perkembangannya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat. Sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat kematangan. Indikasi ini dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder atau tersier. Pada umumnya, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota, yaitu yang pertama, faktor penduduk. Faktor penduduk yaitu adanya pertumbuhan penduduk baik disebabkan karena pertumbuhan alami maupun karena migrasi. Yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi. Dan selanjutnya yaitu ada dampak bagi masyarakat kota. Yang pertama, dampak secara kependudukan. Faktor utama terakumulasinya penduduk di perkotaan adalah migrasi. Rayuan kota sebagai tempat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak menjadi faktor utama orang berpindah ke kota. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin besar menjadi persoalan pada daya tampung di suatu kota tersebut. Dampaknya lebih luas adalah pada semakin berkurangnya daya dukung lingkungan. Yang kedua yaitu dampak secara sosial ekonomi. Jumlah penduduk kota yang besar adalah pasar yang terbuka bagi siapa saja. Dengan
dengan seiringnya demand atau permintaan yang besar, seiring pertumbuhan kebutuhan dari pasar tradisional hingga pasar modern, pasar-pasar di kota juga cenderung terspesialisasi, yang dulunya menjual aneka jenis kebutuhan, kini hanya menjual barang jenis tertentu. Misalnya pusat-pusat elektronik, garmen, hingga pasar khusus barang-barang antik. Yang ketiga yaitu dampak secara sosial budaya. Kadang perkembangan kota lebih cepat berkembang daripada sosial budaya masyarakatnya. Budaya kota menuntut orang untuk lebih sadar tentang bagaimana berinteraksi dengan ruang yang terbatas antara penduduk, semakin tidak berjarak secara geografi. Orang yang tinggal di kota belum mengerti bagaimana mengelola sampah, sehingga masih membuang sembarangan. Mereka juga masih belum mengerti bagaimana sanitasi yang baik, sehingga tidak mencemari sungai. Dan yang terakhir yaitu 4, dampak bagi masyarakat desa. Dampak bagi masyarakat desa. Urbanisasi. Herlianto tahun 1986 menjelaskan bahwa secara demografis, urbanisasi diartikan sebagai migrasi atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan di dalam suatu wilayah negara. Namun, secara sosiologis, urbanisasi merupakan perubahan atau peralihan dari pola pikir dan pola perilaku pedesaan atau rural menjadi pola pikir dan pola perilaku perkotaan atau disebut urban. Dari aspek ekonomi, urbanisasi merupakan proses perubahan penduduk, proses produksi, dan lingkungan sosial politik ekonomi pedesaan yang bersifat padat, karya ke ekonomi kota yang terkonsentrasikan dengan spesialisasi produksi, teknologi relatif tinggi, dan penuh kewirausahaan. Next. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai teori keruangan interaksi desa dan kota menggunakan media pembelajaran geografi berbasis media grafis, yaitu dengan menggunakan PowerPoint.